Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Baik, yang saya hormati, pertama-tama pembina kami, pembina Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia, Al-Ustadz Abdul Karim Al-Katsiri Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau berkesempatan untuk hadir di acara ini, suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan ketua ataupun mudir daripada PTKI Imam Syafi'i, Ustadz Abdul Rahim Lili. Kemudian perwakilan dari Babinsa Babinmas, Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan di hari ini selain daripada syukur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di hari ini anak-anak kita SMP dan SMA telah tuntas menyelesaikan pendidikannya di jenjang masing-masingnya. Ada sekitar 109 siswa SMP dan SMA masing-masingnya. Untuk SMP 63 dan SMA-nya ada 46. Ya, alhamdulillah mereka lulus insya Allah dengan nilai yang sangat bagus. Rata-rata saya mendapatkan informasi dari PTKI Imam Syafi'i, rata-rata hafalan yang lulus hari ini untuk SMP sekitar 20 juz. Bapak dan Ibu sekalian, ini suatu prestasi yang sangat membanggakan. Yang SMA rata-rata sudah selesai ya, 30 juz, betul anak-anakku? Betul? Alhamdulillah. Jadi kalau standar Kemenag ataupun Departemen Agama kita, kalau SMP itu standarnya 2 juz, Pak. Sedangkan SMA 3 sampai 5. Kalau SMP 2 sampai 3, SMA 3 sampai 5. Ini berarti anak-anak kita, Masya Allah, ini sudah luar biasa. 20 bahkan 30 juz yang SMA. Nah, untuk yang SMA, Bapak dan Ibu sekalian, ini pesan saya, ya, ini terbukti bahwa PTKI Imam Syafi'i ini sangat luar biasa mengawal anak-anak kita. Ya, alhamdulillah sampai SMA mereka sudah dapat menyelesaikan hafalan 30 juz. Ini tentunya tidak bisa didapatkan kecuali mereka harus bersabar, ya, berlelah-lelah, bersabar, berjuang di pesantren, terkhusus di pesantren Imam Syafi'i. Kita sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, mendidik anak memang tidak mudah. Bahkan sudah di pesantren pun Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan berarti finish, Bu, ya. Bukan berarti kita dalam tanda kutip ya menitipkan anak-anak kita di pesantren, kemudian yang di rumah Bapak dan Ibu sekalian sudah selesai. Bukan. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, selain biaya, dukungan, tenaga dan sebagainya, doa-doa kita Bapak dan Ibu. Sebab ketika doa Allah kabulkan, anak-anak kita insya Allah betah, semangat belajarnya. Jangan-jangan kalau anak-anak kita masih pada bandel, ya, Bapak dan Ibu lupa berdoa kepada Allah. Bu, sudah berdoa sama Allah? Berdoa yang baik-baik untuk anak-anak kita, ya, supaya mereka betah di pondok. Nah, untuk yang SMP, Bapak dan Ibu sekalian, ya, jangan lupa pesan seperti pesan tadi Ustadz Abdul Rahim Lili, kepala sekolah atau pemudir kita, bahwa di tingkat SMA sudah membuka. Dan alhamdulillah, ya, ini PTKI Imam Syafi'i ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Fasilitasnya luar biasa, kemudian pengawalannya insya Allah kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik-baiknya mengawal anak-anak kita. Bahkan di PTKI Imam Syafi'i atau di pesantren-pesantren kita, dalam pengawalan ke anak-anak, kita tidak sama sekali menerapkan hukuman-hukuman yang menjadikan anak-anak trauma, baik secara fisik maupun mentalnya. Nah, sehingga ini bagus sekali buat anak-anak kita Bapak dan Ibu. Ya, walaupun anak kita kadang masih bandel, nggak ada hukuman fisik, nggak boleh.
Ya, termasuk hukuman yang mempermalukan dia. Tidak boleh. Kita kasih terus nasihat, ya, kita bimbing mereka sampai mereka benar-benar sadar dengan sendirinya dengan nasihat-nasihat itu. Tentunya kita tidak akan membiarkan mereka untuk terus melenceng. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu di PTKA Imam Syafi'i, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan anak-anak kita bisa lanjut, Pak, Bu, ya. Insya Allah yang sekarang udah 20 juz, mudah-mudahan nanti bisa selesai 30 juz, ya. Di samping itu selain tahfidz Al-Quran, di sini Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang tarbiyah ataupun pendidikan penanaman manhaj akidah, termasuk fikih, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang tidak didapat di pesantren-pesantren lain, Bapak dan Ibu sekalian. Di pesantren lain mungkin mereka tahfidz, fokus tahfidz, tapi masalah akidah, ibadah dan lain sebagainya kadang-kadang kacau, Bapak dan Ibu. Ini benar serius kita sampaikan. Adapun di pesantren-pesantren kita di Yayasan Islam Al-Huda ini luar biasa. Jadi kurikulumnya Bapak dan Ibu sekalian itu komprehensif. Bukan hanya fokus pada tahfidz saja, Al-Quran saja, tapi masalah bekal dia untuk menjalani ataupun untuk meniti agama Islam Shiratal Mustaqim itu kita tanamkan benar-benar ke dalam diri-diri para santri kita. Nah, ini pun salah satu daripada langkah-langkah Yayasan Al-Huda dan Hasmi pada umumnya, ya. Karena Al-Huda dan Hasmi itu sama, Pak. Hasmi itu Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islami. Nah, ini dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang Islami. Masyarakat yang Islami, yaitu masyarakat yang benar-benar dibimbing oleh norma-norma Islam. Sehingga dapat dibayangkan Bapak dan Ibu, dan ini salah satu daripada mungkin sumbangsih kita untuk pemerintah, ya, agar pemerintah dalam tanda kutip bisa terbantu oleh kita membina masyarakat menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang Islami. Kalau sudah masyarakatnya Islami, maka insya Allah kehidupan muamalah di antara mereka pasti akan menghasilkan barokah. Pasti muamalahnya adalah muamalah yang terbaik, karena ajaran-ajaran Islam mengajarkan norma-norma kebaikan yang semua orang sepakat bahwa ajaran-ajaran Islam adalah ajaran-ajaran kebaikan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon dukungan bahwa alhamdulillah kita di Al-Huda itu kurang lebih kita punya unit dari TK sampai SMA itu sekitar 15 unit. Ya, 15 unit. Ada sebagian dari unit kita alhamdulillah memang kita programkan untuk duafa. Ada yang gratis 100%. Ya, seperti di SMP TK Al-Huda di Bekasi. Ya, kemudian ada yang memang berbiaya murah supaya semua masyarakat bisa merasakan pendidikan Islami yang baik. Nah, ini. Nah, kemudian di level perguruan tinggi, alhamdulillah Al-Huda punya satu perguruan tinggi namanya STAI Al-Hidayah. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada putra-putranya yang mau lulus SMA sekarang bisa melanjutkan ke STAI Al-Hidayah. Ya. Dan setelah S1 di Al-Hidayah juga alhamdulillah sudah buka S2-nya, Pak. Jadi bisa langsung lanjut lagi di STAI Al-Hidayah program S2. Ini sangat luar biasa. Ya. Nah, ini dalam rangka untuk tadi membimbing anak-anak kita untuk menjadi orang-orang soleh yang nanti pada akhirnya bermasyarakat dengan masyarakat atau terbentuk satu masyarakat yang Islami. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, tidak lupa kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsira kepada para orang tua siswa atau wali santri yang alhamdulillah mungkin sebagian 6 tahun di PTK Imam Syafi'i dari SMP sampai SMA-nya lulus gitu ya, dan mungkin baru ada yang 3 tahun level SMP lulus. Alhamdulillah kami berterima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan, korbankan, baik dari tenaga mulai mendaftar, mengantar, kemudian antar jemput kepada anak-anaknya di sini, kemudian biayanya yang dikeluarkan, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya Allah akan ganti.
dan mudah-mudahan sudah kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan yang nanti Bapak dan Ibu akan petik hasilnya di hari kiamat atau di akhirat nanti. Dan tidak ada yang sia-sia. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun kebaikan Allah akan balas. Apalagi ini adalah suatu perjuangan, suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah bahwa di hari ini anak-anak kita sudah lulus, sudah diwisuda. Dan jangan lupa untuk terus istiqomah, lanjutkan pendidikan Islami anak-anak kita. Ya, khususnya mari kita lanjutkan di Yayasan Islam Al-Huda untuk SMP naik ke SMA, untuk yang SMA bisa nanti kuliah di SDN Hidayah. Untuk itu kalau kita sudah maksimal, maka insya Allah Allah akan berikan hasil yang maksimal. Manjada wajada. Allah sudah berjanji barang siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan berikan kesungguhan. Kalau kita bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, maka insya Allah Allah pun akan berikan. Kalaupun tidak sampai terwujud anak itu soleh, yang penting kita sudah berusaha. Allah tidak akan menyalahkan kita. Yang disalahkan adalah orang yang tidak pernah berusaha untuk mendidik. Padahal itu adalah kewajiban orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kita, istri kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.